banget gue. Selamat datang di The Yellow Folk Session. The Yellow Folk Session. Nama gue Teddy Aditya. Gue akan menuju ke suatu tempat di mana gue akan menjemput teman-teman gue yang udah menunggu. Kita bakal ngobrol-ngobrol, nanti bakal nyanyi-nyanyi juga. Jadi ya, let's go. Jadi siapakah mereka? Ini kita so-so acting kayak baru ketemu kita. Apa kabar lo? Satu, dua, tiga. Apa kabar? Baik, Dad. Gila. Ada Gamal Tapi Heru. Ada wow. Apa wow? Ada wow. Kamu. Lu siapa yang aku semua? Kamu. Kayaknya dia yang ikut-ikutan. Assalamualaikum. Halo, saya teman beda dari kamu. Jadi gitu kan tutupnya gimana tadi? Sorry. Gitu cara tutupnya. Give it up for Mr. Bismo. Mau gue impress. Sebenarnya acara ini tuh gue juga nggak tahu. Acara ini tuh apa gitu dan kita mau ngapain. Gue pengen bikin sesuatu yang gue nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi gue pengen bikin aja gitu. Jadi sekarang kita ngobrol aja. Mas kan tuh. Dulu mulai nyanyi gimana awalnya? Mas, kalau nggak salah dulu dari YouTube ya Mas ya? Iya. Kalau pertanyaan-pertanyaan gitu lu di radio sama TV aja. Di sini sih gue nggak pertanyaan-pertanyaan seperti Karena itu. gue udah siap nih nge-play. Gue soalnya kalau di wawancara gitu gue ada ininya. Jadi tinggal ada template-nya ya. Ada template tinggal play doang. Gue punya contekan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ke orang-orang ini. Ada contekannya. Contekannya pertanyaan pertama. Mas Gamal lagi sibuk apa Mas Gamal? Yang aneh kayak misalnya lu kemarin nge-direct video lu sendiri, itu menurut gua aneh karena lu adalah musisi gitu. Selamat lagi buat Gamal. Pertama kali, kesibukan yang aneh. Sekarang gue lagi brainstorming bikin acara. Aneh gak tuh? Brainstorming bikin acara apa? Lu bingung gak? Lu bikin acara apa nih sekarang? Iya, gua juga bingung sih. Gue juga, kira-kira kita lah kan kita sama. Ya, selamat buat Gamga Mas Chef. Baru rilis EP Meranggas. Dari dekat. Terima kasih dan sama selamatnya, thank you. Oh iya. Sama-sama Mas Gamga. Saya senang kalau misalnya semakin banyak musisi di Indonesia yang bikin bikin aja gitu. Bukannya seharusnya begitu ya? Iya, seharusnya gitu, Pak. Iya. Esensi dari berkarya kan ceritanya gitu. Kita mungkin sudah terlalu lama diajarin kalau misalnya kita bikin sesuatu kita harus bikin target audiensnya apa, kita harus pikirin apakah ini relatable atau enggak. Padahal sebenarnya setiap lu suka sama lagu, lu nggak pernah peduli sama apapun yang ada di belakangnya. Dan itu ya. Suka aja sama lagu. Iya. Good song is a good song. Lu mau kayak gimana pun ya udah itu ya bagus gitu kan. Prosesnya gimana turning point-nya sehingga mencapai titik ini. Karena titik ini menarik banget gitu loh. Orang-orang tahu bahwa familiar sama wajah-wajahnya mereka. Gini sih, cerita ini mungkin nggak akan relatable kalau lo nggak ngalamin. Karena semua orang selalu berpikir kalau keinginan semua orang ketika lo mau jadi musisi atau artis adalah sukses. Sukses tuh absolut. Sukses adalah ketika lo terkenal dan orang tahu lo dan lo punya banyak uang. Padahal sebenarnya buat kita seniman, sukses tuh bukan itu. Sukses adalah ketika lo bisa bangga sama karya lo seperti orang-orang suka sama karya. Itu apa gitu misalnya yang nanya gue cita-cita gue apa? Gue ingin bisa berani mengklaim bahwa gue adalah seorang artis ya karena di Indonesia kan lo tau kan artis sama selebriti itu kan disamakan. Nah, terus suka ada nyinyir kalau misalnya artis. Oh lo artis. Wrong ya, kan? Jadi maksud gue ketika gue berani mengklaim diri gue sebagai artis berarti gue nggak pikirin I got nothing to lose on my thing gitu, on my works. Gue ngerjain itu karena gue pengen ngerjain karena gue suka sama karya gue. Teman gue pernah bilang katanya salah satu standar kalau misalkan lo udah suka sama karya lo, tuh lo bangga sama karya lo adalah ketika lo pengen teman-teman lo sendiri yang denger dan nonton. Nah gitu. Kayak ketika lo udah sampai di fase itu ketika men gue punya lagu, gue pengen lo dengar, atau men gue punya show, gue pengen lo nonton. Itu lo udah suka banget sama karyanya karena lo udah mau buat dan itu teman gitu ya ke orang-orang terdekat gitu. Ada tuh fase itu. Udah mencapai fase itu menyenangkan ya. Banget sih. Pak, gue pengen nanya sama lu nih, Mak. Seberapa mikirinnya lu audiovisual gitu loh dari fashion, seperti apa prosesnya untuk mencapai hal-hal yang kayak gitu kayak video klip yang lu direct sendiri. Selamat lagi buat Gamal. Pertama kali, kita banyak selamat hari ini. Semoga
biskuit selamat mau endorse kita. Kayaknya udah makan ya. Keren. Prosesnya gue bingung sih kalau dijelasin kata-kata gitu kan. Kayak semua berlangsung kayak jalan aja. Berjalan gitu saja. Kayak maksudnya misalkan di sisi yang gak nyambung ya kayak fashion gitu juga nggak dikonsepin kayak oke, kita harus selalu fashionable gitu, enggak. Iya, karena emang itu lu sehari-hari pun begitu. Iya, dan kayak gue sangat nyaman untuk kayak gue keluar dan menawarkan karya gue dengan nyaman gitu. Jadi kayak ya salah satu bentuk itu aja sih. Bukan kayak bentuk kayak harus fashionable gitu ya. Harus Instagramable. Iya, itu ya emang emang karena lu suka, aja, iya gitu kan, karena emang lu suka. Dari zaman-zaman belum Hip. begitu aja gue juga udah gue dari zaman gitu. Kinfolk belum bikin majalah juga lu udah Kinfolk gitu kan. Kembali lagi ke masalah tadi itu, masalah si audio visual, karena gue ada yang bilang bahwa it's all about presentation gitu. Fake it before you make it. Ketika orang lihat, oh ini keren nih, penasaran. Bagaimana kalian menanggapi hal itu? Kita pernah ada di satu situasi di mana yaitu fake it Before you make it, ya. gitu. Tapi akhirnya ternyata nggak semuanya menyenangkan hati. Gue bukan anak heels, tapi ya gue harus terlihat cantik dengan tubuh gue yang tidak tinggi ya gitu. Dan lo harus pakai heels dan segala macam gitu. Berarti simpelnya kayak gitu, lo harus didandanin sedemikian rupa supaya bagus banget. Dan kalau misalnya ngomongin visual di sini ya, lo juga harus bikin secantik apapun. Padahal sebenarnya yang cantik tuh nggak selalu kayak misalnya lo ya, Karena sebenarnya cantik is being real gitu. exactly my point. Itu maksud gue. Exactly my point. Kayak gue bangga banget. Kita berdua bangga banget sama video klip itu semuanya. Kredit untuk Bani Ibrani Bandera yang baru bikin vlog gitu aja. Itu gitu aja. Jadi dia seorang basis tapi main sama dekat menjadi gitaris. Di video klip itu ada, coba ceritain dong itu Bani ngapain sih di situ sebenarnya? Jadi ceritanya tentang satu orang yang lagi perang batin sama segala apa ya, segala moral values yang dia punya di dalam gitu. Lu ada versi pemalunya, lu ada versi pemarahnya, lu ada Maniak. kadang lu ada versi maniaknya ya. segala macam. Dan ketika kita bikin, kita emang pengen bikin sama teman-teman. Terus waktu pas kita nyari siapa yang mainin jadi maniak ya gitu. Terus kita lihat Ban, kayak gue gak kenal orang lebih maniak dari kita. Terus abis itu ketika pas gue bilang kayak, Ban lu mau gak main di video klip kita? Oh ya mau, gue pengen banget jadi aktor. Dia ngomong gitu. Terus gue, emang perannya apa kamu? Gue pengen lu jadi kayak maniak seks gitu. Baru dia kayak, serius lu pengen banget lu main kayak gini dari dulu, tapi gue belum ada yang nawarin aja. Gue pengen banget jadi maniak seks. Kenapa? Ya karena emang gue gini gitu. Dan ketika pas kita syuting tuh ada momen-momen dimana kayak shit, this is getting real. Kalau buat gue cantik kualitas tidak absolut, karena ketika lo menjadi orang gila dan emang itu realnya begitu, dan ya sesuai itu. kebutuhan ya itu yang cantik. Iya. Gue liat contekan. Ini sebenarnya gue udah sempet ngobrolin sama Gamal. Dia pada tahu aja nih. Lu udah merasakan produksi album di Indonesia dan lu udah merasakan produksi album di Swedia. Apa yang paling signifikan kalau proses kreatif sih ya udahlah dimanapun proses kreatif pasti berjalan gitu. Teknis produksinya apa yang membedakan, apa yang paling signifikan yang membedakan di sini sama di sana gitu? Sebenarnya gue nggak tahu yang pastinya, cuman kayak menurut observasi gue kayaknya sih emang satu karena tenaga kerja mahal ya, jadi kayak mereka satu produser tuh kayak mereka menguasai semuanya gitu. Jadi kayak misalkan lagi buat nih, dia lagi bikin progresi chord terus tiba, oh kayaknya asik di sini ada gitar ya, ntar dia ambil sendiri, colok sendiri, gitu loh, ngerti gak sih? Kalau kita kan kayak banyak tenaga kerja mungkin cara murah, jadi kayak ini asik ada gitar nih, gue harus telepon dulu gitu. Ya kayak gitu. Habis itu sangat menggampangkan waktu. Kalau di Indonesia tuh kayak semua cari waktu gitu udah pasti paling ntar cari waktu yang kita ketemu lagi kabar-kabaran ya. Nah itu kabar-kabaran itu adalah clue di mana penundaan proses kreatif terjadi gitu ya. Ternyata kalau waktu dikhususin untuk bikin kayak gitu tuh ternyata ngaruh banget ya. Gue ngeliat jadwal waktu di Swedia dalam beberapa belas hari gue ketemu dan timeline-nya jelas gitu. Lo harus ngapain abis ini, harus ngapain abis ini. 17 hari deh, gue kepoin 17 hari dan gue kayak mikir ini mungkin guys, soalnya gue belum pernah sama sekali kan, apalagi kayak nulis pun gue kan nggak kayak tiap hari nulis gitu kan orangnya, dan ternyata bisa gitu. Jadi kayak misalkan Maroon 5 pergi ke suatu tempat mengucilkan diri untuk bikin album itu ya gitu. Di sisi lain
ada yang rekaman pakai iPhone. Gue sempet ngobrol sama Kamga juga, terus dia cerita gitu. Jadi gue rekaman pakai iPhone loh untuk EP ini ya. EP ini rekaman pakai iPhone. Ininya. How did you? Itu gimana? Ya, sebenarnya informasi ini gue lebih seneng ketika lu habis denger lagunya terus kayak lu nggak kayak itu gue pakai iPhone. Nah makanya Tapi kalau misalnya gue udah ngomong ini jadi sekarang kayak coba gue mau denger kayak iPhone nanti mungkin kedengeran ya gue kayak. tapi gue udah dengerin dan nggak iPhone sih, maksud gue nggak kedengeran kayak lu ngasal pakai iPhone. Kayak ya, kalau rekaman pakai iPhone kan terkesan ngasal gitu. Idenya gimana sih itu? semua berawal dari keterbatasan sih. Nah, iya kan? Kayak jadi waktu pas kita bikin EP yang pertama, maksudnya kita senang banget sama hasilnya gitu. Tapi memang secara production wise cukup costly. Ya. Kita yang kita pikirin sekarang adalah kita pengen gimana caranya kita bisa meminimalisir produksi musiknya, karena kita tahu jualan lagu juga sekarang susah buat balik modal itu, tapi kita bisa manfaatin sisa uangnya buat bikin yang lain gitu, bikin CD bikin album yang baru, bikin hal-hal yang emang kita nggak bisa bikin sendiri. Akhirnya kita kerja cuma sama si Marcel, si Marcel, kita lagi berhayal waktu itu. Sebenarnya gue Pertama kali. juga ya. Lagi berhayal, dan berhayal adalah salah satu judul lagu yang ada di Meranggas. Iya, jadi kita lagi berhayal. Meranggas ya, bukan Meranggas. beda, artinya jauh. Ini nggak jorok sama sekali, steady aja. karena artworknya, gue ngeliat artworknya kan kepompong ya, ceritanya kepompong. Kalau menurut gue lebih kayak nggak kayak kepompong sama sekali sih. Ya terus awalnya kita cuma bikin buat guide aja. Ya coba kita bikin guide. Terus waktu pas bikin guide, tidak bisa Marcel suka dengar. Oh bagus ya. iPhone 4S, voice recorder, sama lu kasih bulu-bulu. Kita tuh rekaman di kamar. Jadi kan ada gorden, dia masuk dalam gorden gitu terus kayak Anaknya gitu. kedap. Supaya kedap. Pas denger kan hasilnya oke. Udah nih. Akhirnya berhayal kita kayak, udah berhayal kayak gini aja. Tapi nanti album kita bikin serius ya. Iya. Pas kita udah mulai bikin album, karena kita nggak mau kerja di studio rekaman, akhirnya kita bawa mic kita manggung. Kita coba yuk pakai mic manggung gimana gitu. Kita coba pakai mic manggung. Pas kita bandingin, kita suka iPhone. Terus saya coba kita rekaman pakai iPhone tapi kita seriusin. Akhirnya kita rekaman pakai iPhone semua. Pas udah beres, kita dengar hasilnya, keganggu nggak? Gue sih nggak. Ya udah. Tuh, berkarya itu sebebas itu, nggak ada batasan. Lu mau pakai iPhone kayak, lu mau pakai apaan kayak, bikin aja. Iya, yang penting bikin aja. Dan emang gini, beruntungnya jualan karena emang musiknya kita tidak mengandalkan akustik. Jadi, jadi Ya. harusnya nggak terlalu masalah. Mungkin kalau bisa lu emang ngeband segala macam ya, gue juga tidak menyarankan kalau terbatas lu harus bikin album. Enggak, serius lu bisa bikin album 0 rupiah tuh bisa. Kita gara-gara ini sih, gara-gara pokoknya lagu tergila di kepala kita tuh Where Are You Now-nya Diplo Skrillex sama Justin Bieber. sampai akhirnya kita tahu apa sih Skrillex sama Diplo buka di Times, mereka bikinnya gimana, dan ternyata Justin Bieber rekamannya di hotel. Dan kita kayak, kalau misalnya rekaman di hotel hasil lagi Dan gue pakai iPhone nggak apa-apa itu sih. record sebesar itu, rekamannya di hotel. Nggak bayar shift Nggak bayar shift sama sekali, rekaman di hotel, kasih ke mereka sama mereka diacak-acak aja vokalnya. Udah, dan gue yang kayak, wow, emang kita udah sampai di zaman dimana ya kalau misalnya lu bisa mampu buat meng-hire teknisi yang proper. Sorry, buat gue teknisi penting banget. SDM jauh lebih penting dari SDM jauh lebih penting ketimbang semua peralatan yang lu gunakan gitu. Ketika lu punya teknisi yang bagus, lo keep. Dan kita pikir oke, kita punya teknisi yang gila, Marcel gila banget. Terus dia gila dan dia jorok. Maksudnya jorok tuh gini, kayak misalnya kita tahu pakem-pakem rekaman gimana. Kita udah lumayan lama rekaman, tapi kita bukan tipe orang kayak gue harus kayak gini caranya buat dapetin yang gue pengen. Gue cuma pengen denger hasil akhir aja. Jadi ketika hasil akhirnya kayak begini, ya selama magicnya nggak dibuka kan harusnya nggak apa-apa. Prosesnya udahlah gimana nanti, yang penting resultnya kita dapet yang kita mau. Oke. Ngomongin CD, kan toko gue sedih nggak sih lu toko CD pada tutup? Lo sedih nggak? Lu sedih nggak? Tapi ya kita nggak boleh terlalu lama dalam kesedihan itu karena kita harus berpikir kreatif. Ini yang gue suka dari Gamal nih. Gue orang yang negatif ketemu Gamal tuh positif gitu. Karena kalau saya tanya sama gue, terus kenapa gitu? Tau kalau gue jual CD di toko CD pun juga yang beli dikit. Kalau gue pribadi, gue mau bukan anak CD sih. Maksudnya gue jadi maksudnya kayak
gue ngerasa emang it's about time aja. Ini sama kayak kaset, kita harus siap buat berpisah. Yap. Memang The art of letting sedih go. sih, ya sih, sedih sih, tapi ya emang semua orang juga dengerin musik dari Tenfoldnya sekarang, jadi ya. Tapi gue seneng kayak di apa namanya, di momen-momen kayak penuh keterbatasan dan kayak gini, kayak otak-otak kreatif Jadi itu ada aja gitu. Iya. Kayak Aji, gue menurut gue kayak Jual box set gitu kan, gua iya, kayak iya, Aji. iya. Salut sih sama anak-anak Indonesia, kayak otak kreatifnya jalan aja. Nah, kita ngomongin anak-anak Indonesia nih yang semakin banyak Ya. inovasi, semakin banyak bikin yang aneh-aneh gitu kan. Industrinya kayak gimana sekarang ya? Menurut pandangan kalian? Gue tuh sering banget ditanyain ini ya sama orang. Maksudnya ini salah satu pertanyaan favorit orang. Menurut Mas Kamga, industri musik Indonesia gimana nih? Permasalahan CD hilang itu buat gue paling kerasa di uang sebenarnya. Karena ketika lo bikin album mahal nih. Dan ketika lo pakai CD lo tuh langsung kayak balik modal tuh terasa. Kayaknya CD segini nih. Orang nggak bisa pilih buat ngambil satu lagu atau dua lagu, lo udah beli CD beres gitu. Tapi kalau sekarang karena CD-nya sudah hilang dan Indonesia juga masih gini, pengguna iTunes itu benar-benar B plus ke A plus, orang-orang yang main credit card, sementara kebanyakan fans dari ya kita di sini ya banyak yang nggak pakai credit card, mungkin banyak yang mereka pengen. Even gua nggak punya kredit kan? Iya, gua dia yang punya credit card gitu. buat aku Uber mau bikin versi kombi? Itu yang agak susah. Sebenarnya transisi yang sekarang kejadian menurut gue udah dilakuin sama musisi sekarang ini udah bener sih. Maksudnya kayak mereka taruh lagu mereka di kanal-kanal yang lain. Gue sekarang ngerasa musisi tuh udah ada di satu fase yang gini, gue nggak apa-apa deh nggak dapat duit, yang penting lo tahu lagu gue. Yang penting lo tahu lagu gue, senang sama gue, kayak coba manggung. Gue dulu kalau mau nggak mau Boys to Boys dulu. Kita udah rilis single, ada di iTunes, harganya cuma 5.000, tapi pajak aja kita belum gotok-gotok banget kok. Yang penting lu pada tahu lagunya gitu. Makanya kayak kita sempat eksperimen waktu pas di yang pertama, waktu kita keluarin EP pertama, jadi kita keluarin di iTunes, tapi kita taruh semuanya di YouTube, kita taruh semuanya di SoundCloud. Jadi kayak kalau lu mau gratis, kalau lu mau beli. mau streaming Iya. Dan ternyata penjualan iTunes kita lumayan. Maksudnya kayak emang itu nggak ngaruh kok. Ketika lu udah suka banget sama sesuatu, lu tetap pengen tetap pengen selalu bisa denger ini kemanapun lo pergi. Jadi kayak kadang ketakutan musisi kan bilang, aku nggak berani taruh lagu gratis nih, takutnya nanti yang sama kayak fisik sih. bener. Tata di band kita satu nama Tata, dia nggak ikut hari ini karena dia jadwal pacaran. Iya, jadwal pacaran. Jadwal pacaran. Nah, dia itu salah satu orang yang terpukul toko CD tutup karena buat dia CD itu penting banget. Dia itu suka pegang fisik. Kalau misalnya kata dari Sakri, anak-anak sekarang tuh ya digital tuh menggembar-gemborkan digital nih, keren nih anak muda sekarang, modern dan lain-lain. Tapi lu ibarat bercinta terus nggak megang fisik, itu nggak bisa loh. Kayak kalau orang udah suka banget, dia bakal kayak usaha untuk cari fisiknya gitu. Iya. Dan gue lebih suka di idea of itu sih dibandingkan kayak kayak udah ditawarkan dengan gitu. Jadi yang orang yang dengar bukan yang kayak pengen dengar, karena udah di depan mata nih kan kayak ya udahlah, kita yang kayak dengerin juga belum tentu. Akhirnya nggak didengar. Ya itu kayak maksud gue kayak jual KFC, Indomaret gitu. Macam ya sih. Iya, semacam. Di satu sisi sih gue sangat mengerti, maksudnya kayak gue juga bukan orang yang kayak anti sama jual KFC. Buat gue KFC adalah salah satu wadah orang bisa jual sini, tapi memang pasar musik nggak ada di situ sebenarnya. Kayak gue nih KFC banget itu nggak apa-apa kan di sini. Gue nih KFC Nggak banget. mau banget. Tapi gue suka McD juga kok. Iya, apa kayak kita selalu kita masuk ke sana tuh kita mau makan, bukan mau beli CD Marcel dan Rio Febrian. Dan buat gue itu yang akhirnya CD-nya lah, tapi lagunya bukan ke pasar yang tepat. Kalau gue pernah ngobrol dengan salah satu musisi yang di KFC juga, dia bilang kayak sekarang mah ya lah bikin yang kayak artwork yang bagus-bagus udah nggak ngaruh katanya. Yang sekarang tuh yang kayak yang beli KFC kan ibu-ibu, jadi kayak gue bikinnya ya yang cerong buat mata ibu-ibu aja gitu. Sekarang tergantung goal lo apa sih. Ya, Kalau misalnya goal lo emang cuma pengen CD lo dibeli, lo lakuin segala cara supaya CD lo Iya dibeli. banyak banget soalnya cara-cara yang Ketika bikin kita terkenal. udah ngomongin seniman nih, dan pengen karyanya didengar, yang landing di daratan yang tepat, lo harus mikir sih dengan segala resikonya ya. Resikonya berarti emang keterbatasan cara jual. Masa lo nggak bisa jual mes gitu aja dan segala macamnya, lo harus pikirin ya. Emang ada resikonya masing-masing, tapi sekali lagi goal lo apa. Gue tapi pribadi kalau soal CD gue juga ini sih, maksudnya gue tadi lu ngomong Kunto Aji, gue tuh setuju kayak gue seneng ngeliat
Gua jualan pun gua nggak malu Gue gitu. nggak apa-apa jualan selama ya gue sayang sama barang yang mau gue jual, dan lu kelihatannya suka sama gue beneran, gue mau lu beli album gue. Maksud gue itu, gue kalau misal gue sebagai fans, gue sih seneng banget ya. personal nggak sih jadinya? Banget Personal banget. ya. Jadi engagementnya lebih Ya. Pertanyaan terakhir ada. Jadi ini kita cerita ini sampai di tempat momennya. Iya. Oke. Sekarang memasuki pertanyaan-pertanyaan terakhir dan mendekati tempat tujuan kita. Untuk Gamal, what music means to you? Pun Gue kayak nggak kebayang dunia tanpa musik sih, kayak basically salah satu itu jadi kayak satu kebutuhan ya. Iya. Gue lebay sih, cuma enggak. Tapi emang itu kebutuhan sih. Lu galau mau nyari apa? Nyari musik kan? Lu senang mau nyari apa? Nyari cewek lo kalau galau. Nyari cewek lo kalau Nanti itu nikah. Tadi dia pacar ya? Tadi dia pacar ya? Sekarang what music means to you? Konteksnya bisa apa aja Iya. gitu. Konteksnya bisa apa aja. Gue pernah bayangin ini ya, dan ketika misalkan tiba-tiba lu bangun, terus satu hari kayak Tuhan ngambil musik lagi dari Wah. dari dunia nih gitu, apa yang akan terjadi sama lu? Gue pernah bayangin itu, dan I really don't know what I wanna do with my life. Chef, Soundtrack. soundtrack hidup. Ketika gue patah hati, jatuh cinta, marah, happy, semuanya ada soundtracknya. Everything comes to music. All the time that you're in my parade, and all the clubs you get and you say my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up. I've been moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that Mama don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. Now I know I'm better sleeping on my own. You like the way you look that much, so baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. Every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Baby you should know that Mama don't like you, she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own. You like the way you look that much, so baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
you made me feel small. I fell in love, now I fear nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my wall? Do you like the way you look that much? So baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. And if you think that you look that much, so baby,